pagi kita mulai dengan menyembah Tuhan, kita naikkan sebuah pujian permata hati. Biarlah firman-Mu itu menjadi pelita bagi kaki kami, menjadi kekuatan bagi roh dan jiwa kami. Kami sambut firman-Mu, dalam nama Tuhan Yesus, kami telah mengucap syukur. Amin. Shalom anak-anak dikasih Tuhan, bagaimana kabar anak-anak semua pada hari ini? Mister tetap berharap anak-anak tetap menjaga kesehatan, tetap menjaga jarak, dan tetap semangat belajar. Nah, anak-anak yang dikasih Tuhan, sebelum membaca Alkitab dan mendengarkan cerita, Mr. Rudy minta kesediaan beberapa anak untuk menjawab pertanyaannya Mister. Jadi Mister punya pertanyaan nih. Pertanyaannya sangat mudah. Kapan terakhir anak-anak mengucapkan kata terima kasih dan kepada siapa kata itu diucapkan? Baik, Mister sudah mendengar dari beberapa anak kapan terakhir mereka mengucapkan terima kasih dan apa alasan mereka mengucapkannya. Hari ini Mister Rudy akan mengajak anak-anak membaca dan mendengarkan cerita tentang 10 orang kusta yang ada di Alkitab. Nah, oleh karena itu Mister akan membacakannya di dalam Injil Lukas pasal 17 ayat 11 sampai ayat yang ke-19 dengan judul perikop ke-10 orang kusta. Ayat ke-11, dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus menyusur perbatasan Samaria dan Galilea. Ketika ia memasuki suatu desa, datanglah 10 orang kusta menemui dia. Mereka tinggal berdiri agak jauh dan berteriak, "Yesus, Guru, kasihanilah kami."
Lalu ia memandang mereka dan berkata, "Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam." Dan sementara mereka di tengah perjalanan, mereka menjadi tahir. Seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring. Lalu tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah seorang Samaria. Lalu Yesus berkata, "Bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di manakah yang 9 orang itu? Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain daripada orang asing ini?" Lalu ia berkata kepada orang itu, "Berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Nah, anak-anak, Mister mau bertanya lagi nih kepada anak-anak. Apakah ada di antara anak-anak yang tahu apa itu penyakit kusta? Ya, pada masa Tuhan Yesus, penyakit kusta adalah sebuah penyakit yang sangat berbahaya dan sangat sulit untuk disembuhkan. Nah, orang yang terkena penyakit kusta itu biasanya mengalami luka-luka pada bahkan sampai jari-jarinya pun putus dengan sendiri. Karena sulit disembuhkan dan gampang menular, biasanya orang-orang pada masa itu sangat takut bertemu dengan orang-orang yang terkena penyakit kusta. Bahkan mereka mengusir para penderita penyakit kusta dan melarang mereka mendekati orang-orang yang sehat. Kalau mereka berani mendekat, mereka pasti akan dilempari batu. Nah, anak-anak, cerita ini berawal pada zaman dahulu di sebuah perbatasan kota Samaria dan Galilea. Di perbatasan kota Samaria dan Galilea, waktu itu Tuhan Yesus sedang berjalan memasuki sebuah desa. Nah, tiba-tiba datanglah ke-10 orang kusta menemui Tuhan Yesus. Nah, kira-kira anak-anak, apa sih yang ingin diperbuat oleh ke-10 orang kusta ini? Nah, lalu tapi mereka berdiri jauh, agak jauh mereka berdiri. Nah, lalu dari kejauhan ke-10 orang kusta ini berteriak, "Yesus, Guru, kasihanilah kami." Lalu waktu ke-10 orang kusta ini berteriak, lalu apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus? Tuhan Yesus mendengar anak-anak. Lalu Tuhan Yesus melihat ke-10 orang kusta ini dan Tuhan Yesus berkata, "Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam." Lalu ke-10 orang kusta ini berangkat mereka pergi kepada imam-imam. Nah, sementara di tengah perjalanan, apa yang terjadi? Nah, ke-10 orang kusta ini mengalami kesembuhan, mengalami mujizat Tuhan. Nah, penyakit kusta mereka hilang dan mereka menjadi sembuh. Tetapi apa yang terjadi anak-anak? Cerita selanjutnya. Tetapi hanya satu orang yang kembali kepada Tuhan Yesus. Satu orang ini kembali datang kepada Tuhan Yesus sambil memuliakan Allah. Nah, ternyata satu orang ini adalah seorang Samaria, ya. Orang Samaria itu orang yang tidak percaya Tuhan, tapi dia mau datang kepada Tuhan Yesus. Nah, orang Samaria ini tersungkur di depan kaki Yesus dan orang ini mengucap syukur kepada Tuhan. Orang ini memuliakan nama Tuhan
Kenapa orang Samaria ini mengucap syukur kepada Tuhan? Karena orang Samaria ini sudah mendapatkan kesembuhan, sudah disembuhkan oleh Tuhan, mengalami mujizat Tuhan. Nah, anak-anak dikasih Tuhan, kemudian Tuhan Yesus bertanya kepada satu orang yang disembuhkan ini. Lalu, di mana 9 orang yang kusembuhkan tadi? Nah, kemudian tidak adakah di antara mereka yang datang kembali kepadaku, mengucap syukur kepadaku dan memuliakan Allah? Kenapa hanya orang asing ini yang memuliakan Allah? Nah, anak-anak yang dikasih Tuhan, lalu apa yang diperbuat oleh Tuhan Yesus? Lalu Tuhan Yesus berkata kepada satu orang Samaria ini, berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Nah, anak-anak yang dikasih Tuhan, lewat kisah cerita firman Tuhan hari ini, apa sih yang dapat kita pelajari bersama-sama anak-anak yang dikasih Tuhan? Nah, Mister mau bertanya, apakah anak-anak sudah berterima kasih kepada Tuhan Yesus? Karena hari ini anak-anak masih bisa bangun pagi, ya, berterima kasih kepada Tuhan Yesus karena masih bisa mengikuti PJJ online walaupun belajar dari rumah dan melakukan semua apa yang menyenangkan anak-anak. Nah, anak-anak pada hari ini mari kita mulai belajar mengucap syukur ya pada waktu anak-anak bangun, tidur, mengucap syukur, ya, berdoa kepada Tuhan, berterima kasih kepada Tuhan karena hari ini anak-anak masih diberikan kesehatan, ya, diberikan badan yang sehat, ya, masih bisa mengikuti kegiatan belajar walaupun dari rumah. Nah, anak-anak yang dikasihi Tuhan, ya, kita harus mengucap syukur dan berterima kasih, ya. Terutama kita mengucapkan terima kasih kepada mama dan papa yang sudah memberikan anak-anak makan dan minum, pakaian yang bersih untuk dipakai, dan semua yang baik yang disediakan oleh orang tua kalian. Nah, jika belum, ingat, mulai hari ini anak-anak harus selalu bersyukur dan mengucapkan terima kasih terutama kepada Tuhan Yesus dan juga kepada setiap orang yang telah melakukan hal-hal yang baik kepada anak-anak. Nah, anak-anak yang dikasihi Tuhan, bacaan ayat mas kita pada hari ini terambil di dalam surat 1 Tesalonika pasal 5 ayat ke-18. Bunyinya adalah, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Nah, sekali lagi ya, ayat mas firman Tuhan pada hari ini terambil di dalam 1 Tesalonika pasal 5 ayat yang ke-18. Bunyinya, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Amin. Tuhan Yesus memberkati anak-anak semua.